Halo semuanya, perkenalkan saya Tia Octaviani Samosir. Di sini saya akan menjelaskan mengenai soal pemrograman Java yang telah saya kerjakan. Nah, di sini ada sebanyak 10 soal, yang dimana kita akan bahas soal pertama terlebih dahulu. Soal pertama itu mengenai perkenalan hewan, di mana di sini konsepnya menggunakan abstrak class dan juga inheritance. Nah, deskripsinya itu buat program yang menampilkan perkenalan hewan, gunakan abstrak class hewan dengan abstrak metode suara, lalu buat kelas kucing dan anjing sebagai turunannya. Sudah diberikan di sini format input dan juga format outputnya, serta berikut adalah contoh input dan juga contoh outputnya yang nanti akan kita lihat implementasinya setelah di run di VS Code. Nah, berikut adalah kode yang akan kita pilah satu persatu di Visual Studio Code-nya. Nah, di sini dapat kita lihat, kan tadi katanya untuk membuat abstrak kelas di hewan. Nah, ini sudah kita kerjakan. Kita sudah membuat abstrak kelas hewan, lalu kita masukkan namanya dengan tipe data string, lalu hewan juga. Hewan di sini ini kan ada namanya, maksudnya itu nanti nama si hewannya apa. Terus di sini juga udah kita masukkan tipe data nama itu string, di dot nama sama dengan nama, abstrak string suara juga kita buat, dan juga void perkenalan. Nah, kita pilih satu-satu. Yang pertama itu abstrak kelas hewan. Nah, ini tuh kita buat merupakan menjadi kelas induk, yang dimana ini tuh nggak bisa diinstansiasi secara langsung karena dia itu cuma menjadi istilahnya template, karena dia mengatakan bahwa ini adalah kelasnya si hewan gitu. Terus ini ada nih abstrak string suara. Nah, abstrak string suara ini merupakan metode, jadi ini tuh merupakan metode yang wajib di override, dan dia itu di override-nya itu di kelas turunannya, karena setiap hewan memiliki suara yang berbeda. Nah, jadi tuh dia itu nggak bisa diisi di sini karena dia ini hanya dapat diturunkan dan dia merupakan metode yang akan di override gitu. Nah, terus kita masuk ke ini, ke perkenalan. Nah, void perkenalan ini merupakan metode yang udah lengkap di parent-nya. Jadi semua turunan itu bisa langsung digunakan tanpa di override gitu. Sedangkan tadi di abstract string suara itu dia itu harus di override wajib. Nah, lalu di sini akan menggunakan get class, get simple name. Ini tuh merupakan kode pemrograman yang otomatis mengambil nama kelas yang lagi digunakan nantinya. Jadi kita tidak perlu menggunakan metode get jenis secara berlebihan, atau tidak perlu kita tambahkan lagi, dikarenakan jika nanti objeknya itu kucing, maka dia langsung mereturn bahwa itu kucing. Oke, lanjut ke kelas berikutnya. Nah, di sini kita buat kelas kucing extend hewan, kucing string nama. Itu kan ya nama si kucingnya, dia pakai tipe datanya string, lalu ada super nama. Nah, jadi kita bahas dari extend hewan. Itu extend hewan itu merupakan kelompok dari si kucing dan anjing, yang dimana itu adalah turunan dari hewan. Nah, terus ini kan ada menggunakan supernama. Supernama itu dimana dia memanggil konstruktor si parent yang diisi atribut nama. Nah, terus masing-masingnya itu di override di suara, yang ada string suara, terus return meow. Nah, jadi itu masing-masing di override di bagian suara itu sesuai suara aslinya. Apakah nanti suaranya meow, atau mungkin seperti di wali selanjutnya itu apakah suaranya wolf. Begitu juga untuk si kelas anjing extend hewan ini. Ya, di sini kan kita lihat extend hewan itu ya untuk si turunan dari si hewan, si anjing dan si kucing. Supernamanya juga untuk memanggil konstruktor nama yang udah ada di parent untuk isi atribut nama, sama masing-masingnya itu di override suaranya sesuai dengan suara asli dari si kucing maupun si anjing. Nah, terus kita masuk ke public class ini, public class hewan bersuara. Nah, ini kan ya kita buatlah dia. Kenapa dia public class? Karena dia kan bisa diakses dari mana saja, boleh dari objeknya maupun dari si kelasnya. Kalau misalnya dia private, ya dia nggak bisa diakses secara bebas. Nah, terus ini kan seperti biasa kita udah tahu public static void main itu merupakan kode dari si Java-nya untuk mengeksekusi awalan program. Terus scanner untuk membaca inputan. Integer ini tipe data for loopingan. Terus input jenis nama itu juga menggunakan tipe data string. Nah, terus ini kan ada hewan H jenis dot equals an object. Nah, ini tuh merupakan sebuah kode di implementasi Java, di mana variabel H itu bertipe hewan atau parent, yang dimana isinya itu bisa aja kucing ataupun anjing. Nah, ini tuh merupakan namanya polymorphism. Polymorphism itu kan merupakan yang memiliki implementasi banyak bentuknya. Jadi itulah dia, bisa dia kucing maupun anjing. Terus ada waktu H perkenalan. Nah, di H perkenalan ini disinilah dipanggil. Java itu otomatis bakal tahu harus menggunakan suara yang mana, apakah suara si kucing ataupun suara si anjing. Nah, begitu penjelasan singkat mengenai soal nomor 1 ini. Di sini langsung aja kita coba untuk running.
Oke, di sini kita lihat ini contoh inputnya. Kita masukin ini 2. Katanya kan kucing Mimi, anjing Rex. Kita masukin kucing Mimi. Nah, dia nanti langsung keluar nih, halo, aku Mimi si kucing, aku bilang meow. Terus kita masukin lagi si anjing. Anjing namanya anjing Rex. Anjing Rex. Nah, dia keluar outputnya, halo, aku Rex si anjing, aku bilang woof. Nah, kita lihat nih, seperti yang ada pada format outputnya kan, halo, aku Mimi. Aku Mimi si kucing. Aku bilang aku bilang meow. Baru untuk anjingnya, halo, aku anjing. Aku Rex si anjing, aku bilang woof. Nah, begitu untuk perkenalan hewan di soal yang pertama ini. Terus kita lanjut ke soal nomor 2, yaitu diskon belanja. Nah, konsep soal kedua ini yaitu menggunakan inheritance dan juga method of right. Deskripsinya, toko punya 2 jenis member. Yang pertama, regular dengan diskon 5% dan premium diskonnya 20%. Nah, disuruh untuk menampilkan harga setelah diskon. Berikut sudah diberikan juga format untuk input serta format output dan juga contoh input dan contoh outputnya. Berikut adalah kode yang akan kita bahas dalam implementasi Viscode-nya. Ini adalah soal yang kedua. Nah, soal kedua ini, kita buat dulu kelasnya. Yang pertama, kita buat nih kelasnya member. String nama, membernya juga nama, double get discount itu kita pakai return 0,05. Terus void itu untuk nanti menampilkan harganya gitu, sama long bayar. Terus harga dikurang harga. Nah, ini tuh nanti rumus untuk mendapatkan total pembayarannya, total potongan pembayarannya di saat nanti dia udah menyelesaikan pembelanjaannya. Terus sistem out-nya ini println nama plus bayar. Nah, ini nanti yang akan di print di dalam hasil run-nya nanti. Nah, jadi penjelasan soal yang kedua ini di mana ada 2 jenis member tadi di toko yang udah kita lihat. Ada dia untuk si member regular yang mendapatkan diskon 5% dan juga premium mendapatkan diskon 20%. Nah, jadi kita menghitung harga setelah diskon untuk setiap para pelanggan. Nah, member ini kan bukan abstrak karena dia bisa langsung digunakan buat member regular. Terus ada get discount. Nah, get discount ini tadi yang double get discount ini tuh double itu kan untuk mendapatkan nilai desimal. Nah, get discount return 0,05 ini sebagai default diskonnya regular sih 5%. Nah, terus untuk yang ini juga, ini untuk kelas member premium. Terus ini untuk member premiumnya juga dia mendapatkan double get discount return 0,20. Nah, ini untuk menandakan dia diskon itu 20%. Nah, terus ini kan ada void tampilkan. Ini tuh untuk menghitung harga akhir pakai rumus harga dikurang harga. Nah, inilah tadi yang udah sempat kita singgung. Long bayar sama dengan long harga dikurang harga. Nah, itu adalah rumus untuk menampilkan harga akhirnya nantinya. Nah, terus dia kan udah dikalikan diskon, terus nanti dia langsung ke cash. Ini long ini merupakan cash biar nggak ada desimal. Jadi nanti hasilnya itu akan pembulatan. Sama juga untuk kelas premium. Nah, kelas member premium ini tuh ini cukup mengoverride si get discount ini, double get discount. Nah, yang dimana dia mereturn nilai diskonnya 0,20 yang dimana sama dengan artinya 20%. Karena kan tadi pada soal itu sudah tampak bahwa semisalnya yang member premium itu mendapatkan diskon 20%. Nah, terus kita masuk nih ke kode selanjutnya. Ini juga kita buat public class biar bisa diakses dari mana aja. Terus public static void itu merupakan kode awalannya. Terus kita untuk membaca integer for loopingan di mana dia ini itu sama dengan 0, lalu i dibagi pada n, i plus nanti dia bisa ditambah 1 dari setiap per loopingannya. Nah, ini kan ada nih member M sama dengan jenis dot equals and object premium, new member premium nama new member dot M tampilkan harganya. Nah, jadi kalau misalnya jenisnya premium kita buat namanya itu member premium. Nah, kalau bukan ya maka dia itu akan membuat dia ini new member nama. Membernya member biasa aja, jadi nggak ada embel-embel premium. Nah, terus ini kan ada M tampilkan harga. Ini otomatis dia mendapatkan get discount. Dia otomatis mendapatkan get discount. Itulah, jadi nanti kalau misalnya dia jenisnya premium maka dia akan menggunakan get discount si return 0,20. Sedangkan kalau misalnya dia cuma member doang berarti dia hanya mendapatkan diskon yang ini get discount return 0,05. Jadi dia itu get diskonnya menggunakan diskon yang sesuai dengan tipe objeknya. Lalu cukup sini untuk menutup program. Nah, langsung aja kita coba untuk merun si kode soal yang kedua ini. Langsung aja kita coba untuk run-nya.
diskon belanja. Nah, terus sekarang kita masukkan ini inputannya. Kita masukkan inputannya. Nih, Budi reguler. Nah, jadi untuk outputnya udah sesuai dengan output yang ada pada soal yang sudah kita kerjakan. Yang dimana Budi itu member reguler. Nah, dia itu membeli belanjaan total akhirnya adalah 100.000. Nah, jadi karena dia cuma member, dia bukan member premium, maka Budi bayar 95.000 karena kan dia bakal dikurangin sama 5%. Karena kan member yang biasa itu hanya mendapatkan diskon 5%. Nah, terus untuk si Sari ini adalah member premium. Nah, maka dibuatlah namanya Sari Premium. Dia belanjanya sebanyak 200.000. Maka 200.000 dikurangin dengan 20%. Jadi dia hanya membayarkan 160.000. Nah, begitulah untuk soal yang kedua yang mengenai diskon belanja. Terus kita masuk ke soal yang ketiga, kecepatan kendaraan. Konsepnya itu sama seperti soal pertama, yaitu menggunakan abstrak class dan juga inheritance. Ini mana deskripsi soalnya adalah tampilkan kecepatan maksimum kendaraan. Sepeda sama dengan 25 km per hours, motor sama dengan 120 km per hours, mobil sama dengan 200 km per hours. Gunakan abstrak kelas kendaraan dengan abstrak metode kecepatan max. Format inputnya juga sudah diberikan, format output dan juga contoh input serta contoh outputnya. Nah, ini adalah kode yang sudah dibuat dan kita akan mencoba memilah-milahnya di dalam ini, dalam Visual Studio Code. Nah, ini bisa kita lihat hampir mirip, bahkan ini hanya menggantikan nama kelas, terus apa yang menjadi stringnya, apa namanya gitu kan, kayak misalnya nama, tipe datanya string gitu. Terus inilah di dalam ini yang beda itu, kalau misalnya di soal ketiga ini dia itu menggunakan switch untuk jenis, ada case sepeda dan juga case motor. Nah, jadi di sini akan kita bahas sekilas, dimana soal ini kan program yang menampilkan kecepatan maksimum tiap kendaraan. Sepeda tadi sudah kita ketahui 25 km, motor 120 km per jam, mobil 200 km per jam. Nah, karena kecepatan tiap kendaraan sudah pasti dan juga berbeda, jadi dia cocok menggunakan abstrak dan juga inheritance. Nah, jadi di sini dia menggunakan abstrak method kecepatan max. Nah, itu kan udah ada tadi pada soalnya diarahkan. Terus ini saya akan menjelaskan kodenya. Dimana di sini ada dua metode abstrak. Yang pertama bisa kita lihat dia ada ini kecepatan max dan juga string get jenis. Yang dimana kedua-duanya ini wajib di override karena nilainya tetap beda di setiap kendaraan. Karena kan tadi beda-beda kecepatannya, ada yang 200, ada yang 120 dan juga ada yang 25. Terus ini ada void tampilkan. Void tampilkan ini merupakan jenis tipe data yang udah lengkap di parent. Jadi dia tinggal memanggil dua metode abstrak tadi untuk memanggil si abstrak kecepatan max sama juga abstrak si get jenis. Terus kita masuk ke dalam kelas sepeda. Nah, jadi setiap kelas ini memiliki turunan yang cukup isi nilai yang diminta, simple dan juga tidak perlu bertele-tele pada kode ini. Terus pola yang sama ini berlaku juga untuk si motor dan juga mobil. Nah, jadi ini dimana mereka itu mendefinisikan si kelas mereka, kelas turunan yang cukup diisi dengan nilai yang diminta. Jadi nanti diminta nilainya 25, maka ya dia akan mereturn si kendaraan, terus return 120, maka 120 itu nilainya untuk si kendaraan, maksudnya 25 itu untuk si sepeda, terus 120 untuk motor, 200 itu untuk mobil. Nah, terus kita masuk ke dalam ini publikasi yang beda. Yang beda itu tadi dari soal yang pertama adalah switch. Di sini kan menggunakan switch jenis case sepeda dan juga motor serta mobil. Nah, jadi digunakan switch di sini karena untuk menentukan objek mana yang dibuat berdasarkan input. Nah, jadi nanti setelah objeknya dibuat maka tinggal dipanggil melalui tampilkan. Maka tinggal dikerjain programnya sama Java, maka akan keluar manakah yang dipanggil objek mana, apakah sepeda, motor ataupun mobil. Terus di sini kita langsung aja mulai untuk run.
Oke, sekarang kita masukkan contoh outputnya 3. Kita buat nama yang beda. Kita buat namanya sepeda angin, motor apa ya, motor Supra, sama mobil mobil apa ya, kayaknya mobil Avanza. Nah, sesuai apa yang udah kita input, sepeda angin. Nah, angin sepeda, dia itu angin sepeda yang dimaksud di sini adalah dia itu kan men-switch. Nah, untuk si jenisnya, jadi jenisnya itu yang ada di dalam kurungkan, maka dia menampilkan nama dari si sepedanya. Sepeda angin itu memiliki maksimal kecepatan 25 km per jam, motor Supra memiliki kecepatan maksimum 120 km per jam, dan juga mobil Avanza memiliki maksimum kecepatan 200 km per jam. Terus kita masuk ke soal yang keempat, main tabungan anak. Nah, ini soal yang keempat ini mengenai tabungan anak, di mana konsepnya ini menggunakan inheritance dan juga encapsulation. Nah, deskripsinya, buat kelas tabungan sebagai parent. Kelas tabungan anak extend tabungan dengan membatasi penarikan maksimal 50.000 sekali tarik. Jika melebihi, tampilkan pesan peringatan dan saldo tidak berubah. Ya, jadi kalau misalnya ya dia menarik 50.000, maka saldonya akan berkurang di ATM. Sedangkan kalau misalnya dia menarik lebih dari 50.000, maka dia hanya menampilkan peringatan bahwa jumlah maksimum saldo yang diambil itu udah berlebih, dan juga saldonya tidak akan berkurang karena kan nggak keluar uangnya, maka ya uangnya tetap. Format input, format output sudah ada, contoh input dan juga contoh outputnya sudah ada. Kita masuk ke soal kita masuk untuk memilah kode nomor 4. Nah, kita lihat ini kan pastinya pertama kita buat dulu kelasnya, namanya siapa, kelas tabungan. Ada beda nih, kelas tabungan sama kelas tabungan anak itu beda. Jadi tapi tabungan anak ini ya turunan kelas dari si tabungan, karena kan tabungan itu merupakan kelas utama kan. Nah, di sini ada nih kita menggunakan protected long saldo. Ini tuh kita menggunakan protected supaya bisa dilihat langsung oleh kelas turunan tabungan anak. Karena kan ini tadi kan seperti yang sudah kita singgung bahwa tabungan anak itu merupakan turunan dari si kelas tabungan. Nah, jadi itulah gunanya si protect ini, untuk melihat untuk si kelas tabungan anak ini langsung bisa melihat akses dari si kelas tabungannya. Terus ada nih setor, tarik. Nih ada nih ini batas tarik, ada ini nih void setor dan juga void tarik. Nah, yang dimana ini merupakan metode standar tanpa batas apapun. Karena itu dia juga menggunakan tipe data berupa long, jumlah saldo plus jumlah saldo min jumlah. Jadi kalau misalnya dia setor, ya maka jumlahnya bertambah. Sedangkan kalau misalnya dia tarik, maka jumlahnya akan berkurang. Terus kita masuk kelas tabungan anak ini. Nah, jadi ini kan ada private static final long batas underscore tarik sama dengan 50.000. Ini tuh konstanta. Jadi nilainya nggak akan berubah. Jadi digunakan final karena biar dia aman dan nggak bakal berubah-ubah lagi atau terjadi kesalahpahaman di dalam program. Karena kan kita emang mau membatasi maksimal penarikan itu adalah 50.000. Jadi digunakan final biar aman, dan juga static biar kondisi nilainya itu sama untuk semua objeknya. Terus ini ada void tarik. Di sini override method tarik dari parent. Bedanya ada pengecekan di dalam kode tersebut. Makanya ini ada if jumlah lebih besar daripada batas tarik, maka sistem output ln tarik maksimal Rp 50.000. Nah, jadi kalau misalnya nanti contohnya aku narik uang lebih dari 50.000, aku narik 100.000 padahal maksimumnya 50.000, maka akan keluar informasi tarik maksimal 50.000. Nah, gitu. Terus ini kan setor. Setor ini nggak di override karena asurannya sama dengan parent, jadi langsung diwarisi. Terus kita masuk ke selanjutnya. Ini juga kurang lebih sama seperti soal nomor 1 dan juga soal nomor 3. Terus kita ini yang dimana katanya ini tuh digunakan untuk membaca tiap baris transaksi, lalu mengecek jenis serta memanggil metode yang sesuai. Setelah itu nanti maka dia akan di print saldo akhir berapa ribu, terus ditambah dengan tabungan saldonya. Di sini bisa langsung kita coba untuk nge-run.
Yang tabungan anak ya. Aduh, typo. Nah, contoh inputnya 100.000. Kita masukin dia pertama store-nya 20.000. Lalu dia tarik 30.000. Lalu dia tarik lagi 60.000. Nah, jadi dia kan melebihi. Jadi dia keluar nih tarik maksimal 50.000, saldo akhir 90.000. Nah, di sini akan saya jelaskan yang dimana pertama sekali kita menyetor 20.000. Nah, terus kita tarik 30.000. Terus yang kedua kita tarik lagi 60.000. Maka keluarlah peringatan bahwa tarik maksimal 50.000. Jadi kita hanya bisa menarik 50.000. Terus dibikin saldo akhir sama dengan 90.000. Mengapa 90.000? Karena di awal kita udah memiliki uang di dalamnya. Nah, di sini kita bayangkan aja kita bilang lah bahwa kita udah memiliki uang sekitar 1 juta di dalam. Nah, terus kita masukin lagi setor 20.000. Baru kita setor 20.000, kita tarik 30.000 dan juga 60.000, maka dia akan dijumlahkan dan menjadilah saldo akhirnya adalah 90.000. Maka dia nggak bisa narik lebih dari 50.000, harus 50.000. Nah, coba kita coba jika dia menarik dengan jumlah yang pas ya. 100.000 3 setor. Kita coba setor 200.000. Baru ini tariknya 20.000 sama tarik 30.000. Nah, dia berkurang, saldo akhirnya sisa 70.000 lagi. Tadi kan 90.000 kan, ditarik 20.000, maka sisanya 70.000 lagi. Nah, begitulah untuk mengenai tabungan anak kode soal nomor 4. Terus soal yang kelima yaitu nilai huruf. Konsepnya ini menggunakan abstrak kelas, inheritance, dan juga percabangan. Nah, jadi deskripsi soalnya. 2 jenis mata kuliah punya standar nilai huruf yang berbeda. Kuliah teori jika nilainya itu A, maka dia lebih besar daripada 80, mendapat grade B jika lebih besar sama dengan 65, dan juga mendapat grade C jika lebih besar sama dengan 50, dan D itu adalah sisanya. Nah, kuliah praktikum A, di sini kasih tahu kuliah praktikum itu A lebih besar sama dengan 85, B lebih besar sama dengan 70, dan C lebih besar sama dengan 55, dan D sisanya. Nah, jadi disuruh untuk menampilkan nilai huruf setiap mahasiswa. Format input, format output, contoh input, dan juga contoh outputnya sudah diberikan. Terus ini adalah kode yang akan kita lihat di Java. Yang kelima ini nilai huruf. Nah, jadi di sini kan kita targetnya mau mencari grade sesuai dengan nilai yang diberikan. Jadi kita menggunakan di sini abstrak kelasnya itu adalah mata kuliah ini, dan juga kita menggunakan logikanya mendapatkan jenisnya dengan get nilai huruf. Jadi ini untuk mencari grade yang berbeda untuk setiap jenis, karena kan ada grade A, B, C, dan juga D untuk sisanya. Abstrak kelas mata kuliah. Nah, di sini kita bahas untuk get nilai hurufnya. Nah, jadi dibuat abstrak ini karena dia akan mengkonversi nilainya beda setiap dari jenis kuliahnya. Terus void tampilkan. Nah, ini tuh pastinya untuk menampilkan karena dia udah langsung di parent. Formatnya itu udah sama, jadi dia fungsi yang akan memanggil get nilai huruf yang sudah di override. Terus masuk ke kelas teori. Di sini juga sama ya, untuk kelas teori praktikum. Nah, ini tuh adalah dua hal yang dikatakan sama namun berbeda. Karena kelasnya beda, cuman ya fungsinya sama untuk sama-sama mendapatkan nilai gitu. Nah, jadi dia itu menggunakan logika. Kita sih menggunakan logika if else. Inilah percabangan di mana dia berurutan. Kita urutkan dari nilai yang paling tinggi sampai nilai yang paling terendah. Nah, jadi kalau misalnya nilainya udah nggak lebih besar sama dengan 80, maka dia langsung return
Kalau misalnya kalau misalnya nilainya itu lebih besar sama dengan 80, maka dia langsung return ke A. Tapi kalau misalnya dia lanjut ngecek terus nilainya itu nggak lebih besar daripada 65, maka ya dia langsung return ke B. Terus kalau misalnya lebih kecil lagi dari 65, saya nilainya lebih besar sama dengan 50, maka dia langsung return ke C, gitu sampai ke D, karena kan D adalah sisanya. Terus untuk praktikum itu juga sama persis. Kelas praktikum ini ya bedanya cuma angka batas yang lebih tinggi aja. Karena kan di praktikum itu kan nilainya jika 85 maka dia A, jika dia 70 baru B, 55 baru dia C. Sedangkan kalau misalnya di teori dia kan 80 aja udah dapat A, 65 di B, 50 itu C gitu. Jadi untuk yang kelas praktikum mata kuliah sama kelas praktikum teori sama kelas teori sama kelas praktikum itu sama, cuman bedanya di angka batasnya aja. Terus kita masuk ke ini. Sama seperti tadi ada variabel MK. Variabel MK ini berperan untuk bertipekan si parent. Nah, terus mata kuliah ini isinya itu bisa aja teori ataupun praktikum. Terus waktu tampilkan ini MK tampilkan dia dipanggil, maka dia akan mendapatkan get nilai huruf yang dipakai adalah masing-masing dari milik si kelasnya, kelas dari si praktikum ataupun kelas dari si teori. Nah, di sini bisa untuk kita coba run. Besok 5. Nah, terus kita coba untuk masukin contoh inputnya itu kita masukin dulu sebanyak 3 orang yang akan kita input. Yang pertama kita buat aja namanya Budi teorinya itu 985-87. Budinya A, terus Budi praktikum. Enggak. Dodo praktikum. Dodo praktikum itu kita buat 55. Oke, sekarang Citra teori 55. Oke, ini kita lihat aja dari 39. Nah, 39 itu adalah D. Nah, di sini contoh outputnya BCC karena kan dia menggunakan nilai yang grade-nya itu ada di 78 itu kan dapat return B, 78 terus 78 di praktikum itu masih dapat C, terus di teori 50 itu mendapatkan C. Nah, di sini kita coba Budi teori dapat 87A, benar. Terus Dodo praktikum 95 juga mendapatkan grade C, dan juga Citra teori dengan nilai 39 mendapatkan nilai grade D. Dikarenakan apa? Dikarenakan tadi kan sisanya adalah grade D. Kita lanjut soal yang nomor 6. Nah, di sini soal yang ke-6 mengenai upah pekerja. Jadi konsepnya itu menggunakan inheritance dan juga percabangan. Deskripsi soalnya ada 2 jenis pekerja. Pekerja harian di mana upahnya per hari, terus jika lembur ditambah 50%, dan jika hari kerjanya itu lebih dari 5 hari, maka lembur plus 50% jika hari kerjanya lebih dari 5 hari. Terus untuk yang kedua itu borongan. Borongan ini upahnya per unit dikali jumlah unit. Nah, maka disuruh kita menghitung total upah masing-masing dari si upah pekerja jenis harian dan juga borongan. Format inputnya juga sudah diberikan serta format output. Lalu contoh outputnya juga sudah ada. Dan ini adalah kode yang akan kita lihat dan kita jelaskan serta kita kompilasi di Visual Studio Code. Ini adalah soal ke-6. Nah, jadi yang pertama kan ini soalnya ada abstrak dan juga percabangan. Jadi pertama kita buat dulu abstrak kelas untuk si pekerja. Terus di sini ada juga hitung upah. Hitung upah ini juga kita jadikan dia itu sebagai abstrak. Karena cara untuk menghitung hasil dari total gaji si pekerja yang harian dan juga pekerja yang unit itu berbeda, maka kita jadikan si hitung upah itu menjadi abstrak. Nah, hitung upah serta juga get jenis ini tuh menjadi get jenis juga menjadi abstrak karena ya seperti tadi kedua tipe penghitungan itu beda juga untuk jenis pekerjanya. Lalu ini void tampilkan. Nah, ini di dalam parent dia cukup untuk memanggil 2 metode abstrak tadi, yaitu si abstrak hitung upah dan juga
mendapatkan jenisnya. Terus kita masuk ke dalam kelas. Nah, kita buat dulu nama kelasnya, si pekerjaan harian extends pekerja. Pekerja ini merupakan turunan kelas dari si pekerja harian. Nah, di sini sifatnya itu private. Nah, terus ada pekerja hariannya juga kita deklarasikan untuk nama, upah per hari, dan juga hari kerja. Untuk nama itu menggunakan tipe data string, upah si per hari menggunakan long, dan juga hari kerjanya itu integer. Terus kita gunakan juga super nama. Nah, jadi kalau misalnya ini kita masuk ke dalam percabangannya. Jadi kalau misalnya dia kerja hari kerjanya itu lebih sedikit dari 5 hari, maka dia akan mereturn upah per hari dikali hari kerjanya. Sedangkan kalau misalnya dia kerjanya normal, upah per hari dikali 5, dan jika dia kerjanya lembur, maka upah per hari dikali 1,5, terus dikali hari kerja dikurang 5. Terus maka akan keluar nanti totalnya itu return normal per hari lemburnya kapan. Nah, baru jadi di sini yang berarti dimana jika hari kerjanya itu lebih kecil sama dengan 5, maka upah normalnya itu akan diberikan upah per hari dikali hari kerja. Tapi kalau misalnya dia udah lebih dari 5,5 hari pertama, jadi dia dihitung normal, maka dia terkena sisa tarif, yaitu lemburnya dikalikan 1,5. Terus ini cash longnya, karena hasil perkalian dengan 1,5 itu kan bakal double, jadi dia bakal menghasilkan nilai yang bertipekan double. Begitu juga untuk kelas pekerja borongan ini. Nah, borongan ini tuh adalah nama lain dari si unit, karena kan kalau misalnya unit itu kayak istilahnya agak ambigu, jadi kita kasih bahasa sederhananya itu pekerja borongan yang biasanya mengambil pekerjaan sistem per paket yang langsung kayak ngerjain dari dasar sampai selesai. Sedangkan pekerjaan harian kan belum. Pekerjaan harian kan bisa aja dia hari ini, besok, lusa ada, tapi ya di week depan atau minggu depan atau bulan depan dia udah nggak ada. Sedangkan borongan itu biasanya dia mengerjakan sampai selesai. Nah, terus untuk kerja borongan juga dia lebih simpel, dia tinggal mengalihkan hasil upah per unit dengan jumlah unit yang dikerjakannya. Ini return upah per unit dikali jumlah unit. Nanti ya return kalau misalnya jenisnya emang untuk kerjanya adalah kerja borongan, maka dia akan return borongan. Nah, ini juga nanti dia akan ini fungsi ini untuk menampilkan jenis dari si pekerjanya, apakah dia pekerjanya itu harian atau borongan. Nah, terus ini ada nih new pekerjaan harian dan kurung nama, koma A B. Ya, nanti namanya pekerjaannya apa, terus dia namanya siapa aja. Misalnya Budi dan Tono, dia itu pekerjaan harian, berapa sekian gajinya. Jika dia lembur 5 hari, maka dia akan mendapatkan tambahan bonus. Seperti itu. Nah, jadi untuk lebih terimplementasi, kita lihat langsung ke ininya. Ke dalam pembahasan running soal code-nya. Soal 6. Oke. Java pekerja, Java upah kerja. Oke. Kita lihat ini dia. Ini contoh inputnya. Ini kan jika harian, nama harian upah underscore per hari, terus hari kerja. Nah, kita masukin ini contoh inputnya itu, kita buat dua dulu, kita coba. Terus ada si Joko. Nah, si Joko ini tuh dia pekerja harian dengan gajinya itu 80.000 kali 7. Dia udah bekerja 7 hari, maka total dari gaji si Joko itu adalah 640.000. 7 dikali 80.000, kan seperti rumusnya tadi yang pada di atas. Upah per hari dikalikan dengan hari kerja. Sama satu lagi, kita masukin si Dini. Dini itu borongan. Dini itu borongan. Borongan itu harganya 5.000 dan dia upahnya 5.000 dan dia udah pernah kerja 120 hari. Maka dia mendapatkan gaji 600.000. Jadi ya dapat dilihat lebih mahal bayaran upah yang kerja per hari daripada borongan. Karena emang biasanya kalau di kehidupan sehari-hari juga bakal lebih mahal biaya orang yang kerja harian, karena kan jarang ada orang yang mau kerja harian kayak mengerjakan beberapa hal yang harus selesai pada saat itu juga atau dengan target beberapa hari. Sedangkan kalau borongan biasanya ya harus sistem paket lengkap. Ada juga memang yang lebih mahal. Kita buat nih, kalau misalnya 3 ini kita buat namanya si Danu. Danu ini borongan.
kita buat gajinya itu biasanya 7.000. Dia udah pernah kerja 150. Nah, ini dia. Jadi gaji total dari si Danu itu adalah 1.050.000. Nah, kita masukin lagi ada namanya si Tama. Tama ini harian. Dia gajinya itu 50.000. Dia udah kerja selama 8 hari. Nah, maka gajinya yaitu 475.000. Nah, terus ada lagi si Tommy. Tommy ini kerjanya borongan. Borongannya itu gajinya sebanyak 6.500. Dia udah kerja selama 3 hari deh. Nah, jadi uang si Tommy ini hanya 19.500. Nah, begitulah untuk penjelasan mengenai soal ke-6, yaitu upah pekerja. Kita lanjut ke soal nomor 7, keliling bangun. Nah, konsepnya ini menggunakan abstract class, inheritance, dan juga array. Nah, deskripsinya, hitung keliling bangun datar persegi sama dengan 4 dikali sisi, persegi panjang 2 kali P tambah 1, segitiga sama sisi 3 kali sisi. Tampilkan keliling tiap bangun dan total keliling semua bangun. Nah, di sini udah dikasih format inputnya juga. Contoh outputnya juga udah diberikan, jadi nanti kita bisa pakai inputan lain. Tapi ini udah dikasih contohnya. Terus ini juga untuk kodenya dari import java.outload scanner sampai sclose itu udah kita buat, dan sekarang mari kita pilah di dalam Visual Studio Code. Nah, ini dia. Jadi kan dia menggunakan abstract class ya, sama seperti soal-soal yang udah menggunakan abstract class tadi. Pastinya kita buat dulu abstract class untuk si bangun datarnya, terus abstract integer hitung keliling, get jenis, terus nanti void itu ya menampilkan parent yang udah cukup untuk memanggil fungsi si abstract integer hitung keliling dan juga string get jenis tadi. Lalu di sini bisa kita lihat dia ada sistem outprint get jenis keliling ditambah hitungan keliling. Nah, jadi di kode nomor 3 sampai 8 ini dia itu abstrak class-nya tidak memiliki atribut karena tiap bangun itu memiliki parameter yang berbeda, sehingga hanya membutuhkan 1 angka, dan ada juga yang membutuhkan 2 angka. Maka atribut itu disimpan dalam masing-masing kelas turunan. Nah, jadi kelas turunannya itu ya ini si hitung keliling sama get jenis. Kalau abstrak kelas utamanya itu si bangun datar. Bukanlah, maaf Pak. Bangun datar ini merupakan kelas utama. Terus kelas turunannya itu adalah kelas persegi sama kelas persegi panjang. Oke, terus jadi masing-masing parameternya itu karena masing-masing berbeda, jadi masing-masing parameternya itu disimpan di kelas turunannya masing-masing, yaitu di sini di kelas persegi extend bangun datar, kelas persegi panjang extend bangun datar, dan juga kelas segitiga sama sisi extend bangun datar. Jadi dia memiliki implementasi rumus keliling yang berbeda-beda di setiap kelas turunannya. Terus nama kelas turunannya juga segitiga sama sisi, tapi ada get jenis return segitiga. Itu tuh supaya outputnya sesuai sama soalnya. Nih, return segitiga. Terus kita masuk ke ini bangun datar. Kita masuk ke kode selanjutnya, kode 35 sampai 62. Nah, ini kan bisa kita lihat ya, ini seperti biasa public ini untuk public kelas keliling, public set point fungsi untuk mengeksekusi, scanner membaca, for ini adalah untuk loopingnya. Terus di sini bisa kita pilih. Ini case ini menggunakan switch dia biar dia cepat mengambil datanya dan tidak salah. Terus ada bangun datar, new bangun datar. Nah, jadi di sini tuh disimpan semua objek di dalam array yang dimana dia itu bertipekan bangun datar atau parent. Bangun datar ini menjadi parentnya. Terus ini memungkinkan kita untuk melooping semua bangunan tanpa peduli apa jenisnya, karena kan nanti dia udah memiliki kelas turunannya sendiri. Jadi dia nanti bisa menunjukkan mana dia yang persegi, mana dia yang persegi panjang, dan mana dia yang segitiga. Nah, terus ini kan terdapat akumulasi, ada total. Total ini menjadi akumulasi total yang yang sambil menampilkan akumulasi total dari setiap bangunannya, baik itu persegi panjang maupun itu persegi ataupun segitiga. Nah, langsung aja kita coba untuk
menjalankan kodenya. Soal nomor 7. Nah, ini kita masukin aja inputnya. Nah, kita pakai dia ada 4. Kalau di contoh inputan ada 4, ada 3, kita coba untuk 4. Terus ini ada persegi, kita pakai persegi panjang terlebih dahulu. Persegi panjang kita buat dia itu 7 dikali 5. 7 dikali 5, terus persegi dia itu 7, segitiga 9, sama satu lagi persegi 5. Nah, maka keluarlah hasil dari total total keliling tiap bangun dan keliling setiap bangunnya. Dimana persegi panjang kelilingnya 24, persegi kelilingnya 28, segitiga kelilingnya 27, dan persegi sekelilingnya 20. Totalnya 99. Kan ini udah sesuai sama rumusnya. Persegi panjang itu ada 7/5. Dia menggunakan rumus kelilingnya. Persegi. Ini persegi return 4 dikali sisinya. Terus untuk persegi panjang itu dia return 2 dikali panjang ditambah lebarnya. Ya kan, persegi panjang. Jadi dia 2 dikali 7 ditambah 5, 28. Terus segitiga itu return 3 dikali sisi. Ya udah 3 kali 3 kali 3. 3 kali 3 9, 9 kali 3 27. Terus untuk persegi juga, persegi itu harusnya ini return 4 kali sisi kan. 4 kali sisi ya 5 kali 5 kali 5. 4 kali 5 sisinya kan 5, 4 kali 5 20. Terus dijumlahkan lah total keliling dari si persegi panjang, persegi, segitiga, dan juga persegi ada totalnya 99. Nah, terus kita masuk ke soal nomor ke-8. Soal ke-8 itu adalah produk toko online. Nah, konsep yang digunakan adalah abstract class dan juga inheritance serta loopingan. Nah, jadi di sini deskripsinya, produk fisik dikenakan ongkir 15.000, produk digital tidak. Nah, jadi dapat kita highlight di mana produk fisik dikenakan ongkir 15.000 sedangkan produk digital tidak. Lalu tampilkan total bayar tiap produk, lalu tampilkan produk dengan harga bayar tertinggi. Format inputnya ini baris 1, baris kedua nanti dia mengeluarkan nama jenis, apakah dia fisik atau digital serta harganya. Format outputnya juga udah diberikan sama contoh outputnya. Terus ini adalah kode yang akan kita coba implementasikan dan kita jelaskan di Visual Studio Code. Nomor 8. Nah, yang pertama pastinya kita selalu membuat abstract class. Abstract class ini kita buat untuk si produknya. Produknya kan apa aja. Terus di sini kan kita buat juga total bayar. Nih, abstrak total bayar dan juga get jenis total bayar ini ya kita buat sebagai abstrak karena cara hitung itu berbeda antara si hitungan fisik dan juga digital, karena yang fisik tadi mendapatkan ongkir 15.000 sedangkan yang digital tadi tidak. Terus pastinya kita buat atribut nama dan juga harga menggunakan tipe data yang berbeda. Terus karena ada di parent dan intinya atribut nama dan juga harga ini ada di parent karena kedua jenis produk memiliki hal yang sama, memiliki nama dan juga harga. Lalu sistem outprint ln ini untuk ngeprint nanti ke dalam menjadi output. Terus ini kita masuk ke dalam kelas produk fisik dan produk digital. Nah, ini ada nih long ongkir sama dengan 15.000. Ongkir ini dijadikan konstanta static final di produk fisik supaya kalau misalnya nilainya berubah cukup berubah di satu tempat. Maksudnya gimana? Kan produk fisik itu kan memiliki ongkir 15.000. Jadi misalnya harga barangnya itu 20.000, harga barang produk fisik, maka akan ditambahkan ongkir 15.000 maka menjadi 35.000. Nah, nanti 35.000 ini hanya terupdate di satu tempat aja di harga produk fisiknya setelah dia udah menjadi final, setelah udah total akhirnya. Jadi nggak berubah di semuanya. Jadi harga produknya juga bukan jadi berubah jadi 35.000 ditambah lagi 15.000. Kalau gitu nanti kodenya bakal berjalan terus menerus dan juga menjadi error. Maka kita gunakan final long di mana itu menjadi konstanta statik di final sehingga produk fisiknya tahu kalau misalnya nilainya berubah dia cukup ubah di satu tempat aja. Terus produk digital. Nah, untuk produk digital ini dia itu return harga. Jadi dia langsung return harga. Jadi langsung
harganya tanpa untuk menambah apapun. Jadi nggak ditambah ongkir atau yang lainnya, karena kalau misalnya produk digital ya langsung harganya aja, tidak perlu menggunakan tambahan untuk ongkir atau lain semacamnya. Jadi kalau harga 30.000 ya udah hasil totalnya juga nanti bayarnya 30.000. Terus ini kita masuk ke dalam ini produk termahal. Nah, ini tuh kita asumsikan bahwa produk pertama itu sebagai produk termahal, dimana kita buat dia menjadi list dengan array bernilai 0. Nah, lalu di loopinglah semua produknya. Jadi jika ada yang lebih mahal, maka kita update variabelnya menjadi termahal. Nah, setelah loopingan selesai, maka termahal sudah pasti berisi produk dengan harga tertinggi. Nah, lalu maka di print lah termahal nama ditambah berapa harganya, terus termahal di kali total bayarnya. Terus kita coba langsung untuk nge-run untuk melihat bagaimana yang dimaksud dengan termahal itu. Soal ke-8, produk toko online. Oke. Nah, ini kita masukin contoh inputnya 3. Terus baju itu kita beli baju itu kan fisik, harganya 120.000. Lalu masuk ada ebook digital, harganya kita buat aja 45.000. Terus ada sepatu fisik, sepatu ini kan barang fisik. Nah, harganya itu di sini 300.000, kita buat 300.000 juga, 300.000. Nah, maka keluar outputnya baju fisik bayarnya 27.000, ebook digital bayarnya tetap 45.000, sepatu fisik bayarnya 315.000. Jadi termahal itu dari semuanya, dari baju, ebook dan juga sepatu adalah si sepatu. Maka muncullah dia kategori termahal, sepatu sebenarnya 315.000. Kita coba sekali lagi. Java produk toko online. Nah, kita masukkan dia ada 5 barang. Yang pertama kita tas itu fisik, harganya di 475.000. Lalu ada jam tangan itu kita masukkan dia kategorinya fisik, harganya 2.500.000. Terus kita masukkan lagi ada novel ini kita masukkan dia digital. Novel digital kita buat harganya itu di 57.000. Oh enggak, di yang mahal aja ya, 385.000. Terus kita masuk lagi ke barang-barang celana digital. Celana digital nggak ada, celana fisik. Celana itu kan fisik, kita buat harganya di 285.000. Sama satu lagi koran digital. Koran digital harganya 565.000. 1 2 3 4 5. Oke. Nah, maka keluar nih harga tas untuk barang yang fisik, si tas, dia harganya menjadi 490.000 dari yang awalnya 475.000. Terus jam tangan awalnya dia 2.500.000 menjadi 2.515.000. Novel digital harganya 385.000. Karena dia digital tidak ada pertambahan apapun, maka ya dia hasilnya tetap 385.000. Celana awalnya 285.000, karena dia mendapatkan ongkir 15.000, maka bayarnya menjadi 300.000. Terus koran digital harganya 565.000. Nah, 565.000 ini kan dia kan barang digital sehingga tidak menambahkan apapun, maka bayarnya juga tetap 565.000. Dari semua barang, tas, jam tangan, novel, celana, koran, terlepas dari fisik dan juga digital, yang paling mahal itu adalah jam tangan. Nah, maka termahal di sini adalah jam tangan dengan harga 2.515.000. Demikian untuk soal nomor 8. Sekarang kita masuk ke nomor 9. Nomor 9 ini adalah poin loyalitas. Konsepnya yaitu abstract class, inheritance, looping, dan juga percabangan. Deskripsinya di mana di sini ada poin loyalitas mode silver dan juga gold. Dimana silver ini 1 poin per 10.000, sedangkan gold dia mendapat 2 poin per 10.000. Nah, bonusnya itu ditambah 50 poin jika transaksi lebih dari 500.000. Setelah semua transaksi, tampilkan total poin dan status lebih besar sama dengan 500 poin, sama dengan naik level, sisanya pertahankan. Nah, di sini kita akan memilah bagaimana maksud dari deskripsi soal poin loyalitas tersebut. Seperti biasa sudah diberikan format input, output, contoh input dan juga contoh output.
Nah, ini adalah kode yang nantinya kita lihat di Visual Studio Code-nya. Ini dia. Nah, jadi pastinya seperti yang tadi juga kita buat dulu abstrak kelas pelanggan, terus kita kasih atributnya yaitu nama, total point, terus kita masukin juga lagi abstrak hitung poin sama get jenisnya, karena dia itu untuk menghitung poinnya itu kan berbeda nih. Ada dia yang silver 1 poin sedangkan gold 2 poin. Nah, terus ini kan ada total point. Jadi total point ini bermaksud sebagai untuk disimpan di parentnya, karena semua jenis pelanggan itu memiliki total dari total poinnya, baik pun itu dia silver maupun gold, karena kan ya semua pasti punya total poin itu berapa. Terus tambah poin. Nah, ini tambah poin ini udah biasa berada di parent karena dia itu polanya sama, jadi tinggal dipanggil aja. Terus hitung poin. Hitung poin ini adalah fungsi yang udah di override oleh masing-masing dari si kelasnya. Serta yang terakhir adalah tampilkan ini. Ini menggunakan ternary operator untuk menentukan status jikalau dia lebih besar sama dengan 500, maka dia naik level, dan jika dia kurang dari sama dengan 500, maka akan muncul pertahankan. Terus kita masuk ke kelas pelanggan si silver. Nah, di sini kan ada transaksi per 10.000. Jadi ini maksudnya adalah menghitung berapa kelipatan 10.000 dari nominal transaksi. Jadi ini ada juga case-nya ke integer, di mana maksudnya itu karena hasilnya itu digunakan sebagai poin, maka dia itu ya bilangan bulat. Kita asumsikanlah dia bertipe data, kita asumsikan dia ke hasilnya bilangan bulat, maka kita gunakan tipe data integer. Lalu kita masuk ke dalam kelas pelanggan yang gold. Nah, jadi ini kan tadi pelanggan gold itu dia mendapatkan poin dasar dikalikan 2, karena goldnya dapat 2 poin per 10.000. Jadi jika transaksinya lebih besar sama dengan 500.000, maka dia mendapat tambahan poin 50 poin sebagai bonus. Ini sama seperti pada abstrak di soal-soal sebelumnya. Terus ini bisa kita lihat ada integer m sama dengan integer parse integer SCNX line ini tuh sebagai pembaca jumlah transaksi terdahulu, lalu melooping sebanyak looping sebanyak m, terus dia memanggil tambah poin. Ini tambah poin untuk tiap iterasinya, lalu tampilkan. Jadi nanti dia akan menampilkan hasil dari si ini untuk poin, hasil dari inilah kompilasi kode di nomor 37 sampai 48. Di sini kita langsung coba untuk merun 9 Java poin loyalitas. Oke. Contoh outputnya kita masukin lah, outputnya itu kan 2 karena ada silver dan juga gold. Jadi kita masukkan namanya itu ada si Andi Silver. Dia membeli 2 barang seharga 200.000 dan juga 350.000. Lalu Bella gold 500.000 dan juga 100.000. Nah, jadi mereka berada di poin yang sama-sama pertahankan. Mengapa? Karena dari hasilnya itu mereka hanya memiliki 55 poin. Dan si Bella juga dia member gold, dia hanya mendapatkan 170 poin. Sedangkan kalau misalnya dia mau mendapatkan status naik level, dia total poinnya harus lebih dari 500 atau sama dengan 500. Maka kita coba agar mereka mendapatkan status naik level. Poin loyalitas. Oke, di sini kita buat ada 3 orang. Yang pertama ada si Nancy ini silver, dia itu beli 3 juga. Pertama ada 500.000, 600.000 dan juga 100.000. Terus ada lagi si Benny ini oh ya salah, maaf.
Kita ulang karena saya salah menginput Java poin loyalitas. Yang pertama tadi kan 3 si Nancy, yaitu silver. Terus dia ada 3 barang, harganya 500.000, 700.000, 950.000. Oke, Nancy masih mendapatkan poin hanya 225. Terus kita masukkan si Benny. Benny ini dia member gold. Dia ada 5. Terus dengan harga yang berbeda, pertama dari 2456, 2 juta 350.000, terus 765.000, terus 1 juta, sama satu lagi kita buat 250.000. Nah, poin si Benny bisa kita lihat ada 1022 poin. Dia udah mendapatkan status naik level. Oke, kita masuk lagi, lanjut ke si Penny. Penny ini silver. Penny silver, dia barangnya itu ada 7, ada harga 100.000, 4 juta, 5 juta, 557.000, 137.000, 56.000, 23, 234.000. Nah, oke. Penny dia mendapatkan, kita bahas dari awal. Yang pertama si Nancy silver, dia hanya membeli 3 barang aja. Yang pertama seharga 600.000, 700 dan 950.000. Nah, poin yang didapatkan Nancy hanya 225 poin, maka dia kurang dari 500. Maka dia hanya mendapatkan status pertahankan si poin si Nancy itu kan, pertahankan gitu. Terus si Benny ini member gold, dia membeli 5 barang. Dia ada 5 barang, yang pertama dengan harga 2 juta, 350.000, 765.000, 1 juta dan juga 250.000. Nah, setelah diakumulasikan poin Benny itu ada 1022 poin, maka dia terupgrade statusnya menjadi naik level karena dia lebih dari sama dengan 500.000. Yang terakhir Penny ini dia adalah pelanggan silver. Namun dia barangnya ada 7, yang dimana harganya memang mahal-mahal. Jadi semakin mahal harganya, maka poinnya juga semakin banyak didapatkan, karena kan dikatakan juga ya di sini. Nih dia dapat bonus poin plus 50 jika transisinya lebih dari 500.000. Nah, yang pertama dia ada 7 barang, ada 245.000, 4 juta, 5 juta, 567.000, 437.000, 56.000, dan 234.000. Maka dari semua total akumulasi poin si Penny itu ada 1051 poin. Maka dia mendapatkan status naik level. Nah, untuk soal yang terakhir yaitu kompetisi renang Java. Kompetisi renang. Maksudnya Java itu soalnya berbasis Java. Nah, kompetisi renang ini konsepnya menggunakan abstract class, inheritance, array, dan juga sorting. Deskripsinya yaitu setiap perenang mencatat waktu untuk 3 babak. Nilai akhir sama dengan rata-rata 2 waktu terbaik, yaitu buang yang terburuknya. Tampilkan ranking dari waktu tercepat. Jika waktu sama, urutkan namanya dari A sampai Z. Berarti nanti kalau misalnya ada yang sama, misalnya waktunya sama-sama 15 detik. Nah, jadi dia mengurutkan atas nama. Misalnya si Andi kecepatan berenangnya 15 detik, terus si Tony kecepatan berenangnya juga 15 detik, ya maka otomatis nama pertama itu ya si Andi, karena kan abjad awal itu A dan T itu di bawah dari A. Terus ini juga udah dikasih format input, format output, contoh input, serta juga kode. Ini adalah kode yang akan kita lihat dan kode yang akan kita gunakan dalam Visual Studio Code-nya. Nah, ini dia. Yang pertama kita buat abstrak dulu untuk perenang, lalu masukkan atributnya, terus kita gunakan tipe data double untuk nilai akhirnya, yang dimana di sini kita juga buat abstrak string untuk kategorinya. Nah, ini kan ada nih waktu itu kita simpan sebagai array, terus integer ini. Jadi ini kenapa disimpan sebagai array dan menggunakan tipe data integer? Karena ada 3 nilai sekaligus. Lalu ada ini double nilai akhir. Nah, ini tuh menggunakan trik sort array, yang dimana duluan untuk waktu dulu atau urutan kecil ke besar, lalu mengambil 2 elemen pertama, yaitu waktu ini return waktu 0 dan waktu 1 yang merupakan 2 waktu terbaik, lalu dibagi dengan 2,0 supaya hasilnya double dan agar dia memiliki desimal.
karena kan biasanya untuk nilai waktu berenang itu pasti ada nilai desimalnya, jarang yang dia komanya 00 gitu. Misalnya koma 00 juga ya dia tetap ada pakai desimal karena dibulatin aja, makanya dia biasanya cuman kayak 35 detik gitu. Nah, terus kita masuk ke kelas perenang bebas ini. Kelas perenang bebas dan juga kelas perenang gaya dada. Nah, jadi dua kelas ini itu simple. Cuman bedanya di return, get kategori sama nilai akhirnya ini. Di kelas perenang bebas ya get kategorinya untuk return bebas. Terus kalau misalnya di kelas perenang gaya dada ya get kategorinya untuk gaya dada. Nah, jadi logikanya itu value untuk si kategori sama logika nilai akhirnya aja yang beda, namun udah di-handle di pair-nya. Terus ini kita pakai juga array sort. Kita pakai array sort di sini, yang dimana dengan custom dengan custom lambda atau komparator, kita bisa membandingkan terlebih dahulu nilai akhirnya. Kalau misalnya hasilnya itu 0 atau sama, maka dibandingkan dengan nama secara alfabet. Jadi dia menggunakan ini compare to nama. Jadi return ini compare to, jika semisalnya waktunya sama maka dia akan mengurutkan berdasarkan abjad A sampai Z. Terus ini ada double compare. Double compare ini digunakan karena nilai akhir serta ya nilai akhir dari si X dan juga dari si Y-nya nantinya itu kita pakaikan return double agar dia lebih aman daripada menggunakan operator min secara langsung. Terus untuk ini, untuk loopingan for, di sini kan ada printf dengan format %2f ini agar nanti nilai akhirnya itu ditampilkan 2 desimal di belakang angkanya. Jadi kalau misalnya 3f 3 desimal, 5f 5 desimal dan seterusnya. Terus %n itu adalah new line yang portable. Ini adalah untuk menampilkan new line supaya dia lebih rapi. Nah, bisa langsung kita eksekusi untuk soal yang terakhir ini. Oke, jawab. Nah, oke. Kita masukkanlah ini inputnya. Kita masukkan ini, aku mau tambahin jadi 4. Ada 4 orang perenang. Yang pertama ada si Ali, dia berenang gaya bebas dengan skor itu 58, 62, 65. Terus ada si Bobby gaya dada ya, gaya dada dengan skor 35, 67, 89. Satu lagi ada si Tom, nama cewek lah, ada si Rara, dia itu gaya dada juga 55, 60, 55. Sama satu lagi ada si Santi. Santi ini renang gaya bebas dengan skor 60, 56, 72. Nah, jadi dia dihitung. Ranking 1 itu adalah si Bobby di gaya dada, dia itu 51 detik. Ranking 2 Rara gaya dada 55 detik. Ranking 3 Santi yang gaya bebas 58 detik. Dan yang terakhir adalah si Ali gaya bebas dengan waktu 60 detik. Jadi pemenang itu diurutkan dari waktu yang paling minim, waktu yang paling rendah, bukan waktu yang paling tinggi. Nah, sekian untuk penjelasan mengenai soal dari nomor 1 sampai 10, soal mengenai kompetisi renang, kecepatan kendaraan, min tabungan anak, nilai huruf, pekerja, keliling bangun, produk toko online, dan juga poin loyalitas. Demikian Pak, jika ada kesalahan dalam menjelaskan, masih banyak kurangnya, serta masih terbata-bata, mohon dimaafkan. Semoga dapat bermanfaat bagi saya dan juga bagi teman-teman yang lain. Terima kasih.